Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya punya jodoh anak Tuhan atau pelayan Tuhan. Kak Desma deh. Oke. Tadi sebenarnya udah kejawab sama Kak Yeni sih di pertanyaan sebelumnya. Ya gimana caranya supaya kita punya jodoh anak Tuhan? Ya kita harus jadi anak Tuhan dulu gitu. Supaya kita dapetin anaknya nih, ya udah kita harus jadi dulu nih, perbaiki diri, upgrade lagi skillnya kita. Sembari dari itu, ya tetap kamu harus bangun relationship-nya sama Tuhan gitu. Jadi jangan muluk-muluk pengen punya jodoh pelayan Tuhan, tapi kita sendiri nggak bisa memperbaiki diri kita yang seperti yang kita mau. Karena kadang jodoh itu adalah cerminan diri gitu kan. Kalau kamu baik maka baiklah jodohmu. Benar. Gitu. Walaupun kadang-kadang disakitin juga gitu ya. Gitu. Saya bukan menceritakan pengalaman. Nih gimana nih Kak Yeni gimana nih? Sama triknya semuanya pokoknya itu. Iya. Intinya kamu jadi anak Tuhan dulu, kamu jadi orang baik dulu, pasti Tuhan kasih yang lebih baik. Aku kasih contoh, aku kayak pernah dengar khotbah siapa, kayak anak umur 1 tahun dikasih mainan anak umur 5 tahun. Pasti dia nggak tahu cara maininnya dong, pasti patah besoknya. Nah, kamu harus jadi anak umur 5 tahun dulu, baru dikasih mainan anak umur 5 tahun, biar kamu tahu cara memperbaikinya. Seperti itu juga, kamu mau tahu jodoh dari Tuhan yang baik gimana, jadi orang baik dulu, pasti bertemu sama orang baik. Gitu. Oke? Nah, benar ya. Jadi itu ya jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian gimana caranya memaafkan seseorang yang buat kita kecewa? Wow. Saya dulu. Boleh. Kak Desma dulu ya. Pertanyaannya sadis nih. Menurut kalian gimana caranya memaafkan seseorang yang buat kita kecewa? Satu kuncinya adalah tetap mengampuni dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita mau memaafkan, istilahnya sebenarnya kadang memaafkan sama mengampuni sebenarnya beda banget sih. Kamu bisa bilang maaf, tapi kadang kita masih ingat kesalahannya lagi gitu. Tapi ketika kita coba mengampuni, maka coba lebih ikhlas lagi. Rasa kecewa tadi yang dibuat ke kita itu nggak kita ingat-ingat lagi. Jadi ya udah, misalnya hari ini dia bikin kamu kecewa nih, jangan diingat lagi besok. Misalnya kamu ketemu dia lagi, kemarin kan lu ngapain gue gini-gini, jangan gitu. Namanya juga kita udah coba mengampuni. Sebenarnya tadi di pertanyaannya memaafkan, tapi kita coba jangan cuma memaafkan deh, coba mengampuni gitu. Karena gimana? Kalau kita lebih ke mengampuni, kita lebih plong sebenarnya gitu. Jadi kita lebih seperti kayak nggak ingat-ingat lagi. Jadi ketemu dia lagi, kita nggak ngerasa masalah kemarin nggak ada lagi gitu. Ya udah fine aja, balik lagi gitu. Terus menurut Kak Yeni gimana nih? Menurut aku sendiri ya, bener sih yang kayak Kak Desma bilang tadi, jangan hanya sekedar memaafkan, lebih bagus lagi kalau memaafkan plus mengampuni. Karena kalau di Kristen ya, yang saya tahu ada yang bilang dari firman, maafkanlah 7 kali 7. Iya, 77 kali. 70 kali 7 ya, yang dibilang di dalam firman. Saya juga pernah punya masalah, setiap manusia pasti punya masalah. Tapi kalau saya selalu kayak ngapain, kalau jadi pribadi saya kalau ada masalah, ngapain saya marah sama dia, ngapain saya terlalu kecewa sama dia. Boleh sih kita marah atau kecewa, tapi kasih range waktu. Misalnya 2 hari cukup aku marah sama dia, udah selesai gitu. Dan berikutnya udah aku bawa santai, aku pura-pura ingat, aku lakukan hal positif, aku lakukan hal-hal yang bisa buat mood aku naik lagi, jadi lebih bersemangat lagi gitu. Jadi memaafkan, mengampuni, ya udah lupakan. Ya benar. Kak Yeni, ini pertanyaan horor. Wow, apa itu? Kak Yeni sama Kak Desma udah punya pasangan apa belum sih? Ya, pasangan ini pasangan apa nih? Pasangan nih? Kerja, pasangan duet tadi barusan. Ngobrol diskusi bareng, kami berdua nih pasangan hidup. Udah jujur aja deh sama. Punya pasangan nggak? Sebenarnya sih, kalau pasangan hidup belum ada gitu. Itu pertanyaan siapa? Kak ini gimana? Itu siapa sih? Namanya harus disamarkan, sensor gitu. Tapi makasih loh. Ini menusuk kita. Itu kayak mengingatkan lagi sih sebenarnya. Kita harus ingat umur sih guys. Terlalu fokus sama panggilan Tuhan terus. Tapi itu duluan. Iya sih benar. Jadi jawabannya kayak ini. Udah dapat ya? Belum dong. Iya, maksudnya udah tergambar dari kami menjawab. Udah tahu dong. Kita sedang menunggu yang terbaik dari Tuhan. Dan waktunya sambil juga waktunya memperbaiki diri. Ya. Jadi kalau salah.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Trik biar nggak bucin gimana dong? Trik biar nggak bucin, Kak Desma. Apa dong? Oh my god, dia tanya bucin ke kita. Kita aja nggak punya pasangan, barusan pertanyaannya. Pertanyaanmu, Nak. Oke, bucin. Sebenarnya bucin itu nggak ada di kalimat bahasa Indonesia. Cuman kemarin kayaknya ada deh salah satu konten kreator deh yang kasih nama bucin. Bucin itu katanya budak cinta. Jadi katanya orang, kalau setahu saya sih yang udah punya pasangan yang bucin ya. Atau mungkin pun yang lagi PDKT-an ngerasa bucin gitu. Seperti kayak bucin tuh kalau pemahamannya aku ya kayak apa-apa dia nyari, dia mulu apa-apa harus sama dia Sama-sama terus ya. gitu kan. Sementara dia misalnya dia mau punya waktu yang lain, misalnya dia harus melakukan hal yang lain, tapi harus sama pacarnya nih. Walaupun pacarnya sakit, dia baru pulang kerja, dia harus nemenin pacarnya itu padahal udah capek kerja. Itu bucin kan sebenarnya. Nah gimana sih supaya kita triknya biar nggak bucin? Sekarang ini deh, kamu mau fokus selalu sama, emangnya mau terus-terus sama pacarnya kamu? Oke, we know gitu, kita tahu bahwa dia pasanganmu. Tapi kalau terlalu khawatir suatu saat dia pergi, terus kalian ngerasa harus bucin setiap hari, cuman untuk membangun hubungan itu lagi kan, relationshipnya itu kayaknya terlalu berlebihan menurut saya gitu. Jadi coba, tapi sama-sama bucinnya itu istilahnya kayak bucin bukan yang terlalu kayak Over. iya over, ini harus ini sama-sama gini, tapi kayak mana kalau bangunnya itu sama-sama, kalian lebih bangun kayak Lebih mikirin maju masa gitu ya. depan gitu. Kalau memang sudah sama-sama memikirkan ke arah sana gitu. Sebenarnya sih bucin itu nggak masalah, tapi tergantung ke gimana proses bucinnya itu gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalau menurut kayak ini gimana? Trik apa tuh? Trik biar nggak bucin. Kalau aku dikit aja sih. Trik biar nggak bucin saat memiliki relationship ya, atau memiliki hubungan dengan siapapun, tolong mainkan logika Anda. Yes. Dan mainkan perasaan Anda. Jangan hanya sekedar mendengar perasaan saja atau hanya logika saja. Jadi terus bermain logika dengan perasaan. Kenapa aku harus gini? Kenapa aku harus gitu? Ada tujuannya nggak? Gitu. Jadi yang sekedar contoh kayak tadi Kak Desma bilang kerja. Contoh nih, kamu pokoknya harus telepon aku jam segini, aku nggak mau tahu. Harus telepon. Gitu. Ya kalau pasangan yang sudah dewasa pasti ada batasan waktu juga lah. Jadi harus ya ngapain harus diatur-atur banget gitu. Jadi logika dan perasaan harus sama, tapi di dalam Tuhan lagi ya. Itu aja. Betul. Nah ini ada pertanyaan menusuk dari tadi soal jodoh kayaknya. Beberapa hari yang lalu mengikhlaskan dia yang aku suka. Wow. Aku udah berdoa nih, tapi dia datang lagi. Aku harus gimana? Ayo, kayak ini gimana nih? Aku sering sih dapat gitu. Tapi balik lagi ke kitanya, lu mau nggak? Gitu. Kalau lu nggak mau, percuma berdoa terus. Tapi kalau hati lu tetap masih mau, Tuhan bisa bilang apa? Kalau Tuhan bilang enggak, tapi kalau lu nya yang ngeras, lu mau sama dia, ya udah. Sekarang balik lagi ke diri sendiri. Lu kalau masih mau, ya udah jalanin. Tapi kalau lu nggak mau, stop. Oke. Itu aja. Itu kayak ini ya. Iya. Jadi lebih kayak kita harus Lebih ke pendiriannya tegas. Iya, kita. benar, Pendirian kita harus teguh. Kalau memang enggak ya enggak. Tapi kalau memang kamu ngerasa dia, ya udah. Tapi tadi kan kamu bilangnya kamu sudah mengikhlaskan gitu kan. Ya udah, kalau udah ikhlas berarti kamu tetap teguh. Ya walaupun nanti dia datang ya cuekin aja gitu. Iya. Tapi tetap berteman baik loh ya. Teman baik. Iya, Maksudnya cuekin itu karena kamu tadi merasa kamu harus mengikhlaskan dia Iya. karena mungkin suatu hal yang nggak bisa gitu kan. Percayalah perempuan di luar sana, we know kita semua itu adalah berharga gitu. Jadi nggak usah takut deh, nanti saya nggak punya pasangan segala macam, no. Tapi untuk mengatakan satu hal tidak, untuk hal yang memang benar-benar menurut kamu nggak banget di dalam hidup kamu, ya it's okay gitu. Nggak usah langsung harus yang gimana nih, harus ikhlas segala macam gitu. Jangan takut nggak dapat jodoh. Iya. Ya kalau daripada kita nikah sama orang yang salah, lebih baik kita tidak menikah gitu kan. Nah, daripada sakit hati setiap di pernikahan itu segala macam gitu. Pertanyaan ke aku pula nih kayaknya. Oh, aku deh yang bacain kalau ini. Menurut Kak Desma, gimana cara move on dari orang yang kita Oh sayang? my god. Jadi pertanyaannya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Dia tanyain move on, sementara saya Move on ya. move on. Pernah Oke. move on? Pernah sih. Oke, ceritain aja pengalaman lu. Iya, kalau pengalaman saya sih, saya pernah kayak Ini kayaknya buka sesi curhat tentang percintaan. jadi kalau dari saya ya, yang deketin itu ada mungkin ya kan. Tapi saya nggak mengerti kenapa hilang tiba-tiba. Oh my god. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau itu berarti Tuhan kasih satu teguran, istilahnya kayak kasih Des,
it's not you, dia bukan untuk kamu gitu. Ya udah, ketika hal itu terjadi memang pertamanya sedih dong ya kan, siapa sih yang gak gembira gitu kan, apalagi seorang perempuan didekatin, ada yang dekatin gitu setelah sekian lama gitu kan. Akhirnya Tapi tiba-tiba bener Kak Yen, dia menghilang. Aku nggak tahu nih masalahnya apa, sebelumnya masih komunikasi baik gitu. Jawabannya cuma satu, dia ngilang, dia bukan yang terbaik buat lo. Iya, itu aja dia. sih. Itu maksudnya, Gak usah dia mikir merasa yang kenapa dia terbaik. ninggalin aku, kenapa yang awalnya tadi dia suka chat tiap hari tiba-tiba menghilang. Udah, Gini, intinya jadi dia nggak suka sama lo. bener, kayak bener. Gitu aja. Itu, jadi aku selalu kayak bertanya, bener itu. Jadi aku tipe orangnya kayak Kepo, kenapa. Tapi setelah sekian lama aku mulai mengerti, bukan kata kenapanya, tapi bagaimana elunya juga harus cara gitu. menghadapinya gimana. Jadi ya udahlah, capek kali. Mungkin kita terlalu letih banget nanya untuk mengapa. Udah sih, sekarang saya lebih kepada ya kalau memang bukan dari Tuhan ya it's okay, berarti dijauhkan. Berarti Tuhan ingin menjauhkan kita dari orang yang jahat. Itu aja Bukan kuncinya. orang yang belum pas gitu. Ya. Itu kayak ya gitulah. Jadi tips move on-nya adalah tetap kayak kamu harus merelakan maksudnya gimana, mungkin dia orang yang kamu sayang banget gitu, tapi ketika memang kayak Tuhan kasih time-nya nih bukan buat kamu nih, kita nggak boleh terus maksa dong maunya kita gitu kan, ya kita harus move ya udah. Perbaiki diri lagi, jangan buka history chattingnya kalian lagi, jangan dengerin lagu-lagu galau karena makin galau nih kita nanti cuman gara-gara mikirin itu lagi. Jangan di flashback lagi, jangan pergi ke tempat-tempat yang kalian pernah kunjungin bareng-bareng. Namanya tips move on ya kan. Move on itu sebenarnya adalah mau atau tidak gitu sebenarnya. Ya kalau kamu mau ya jalanin, ya kan. Ketika sudah bergerak katakan move on, berarti move on itu berpindah maksudnya gitu kan. Ya udah kita pindah ke lain hati gitu, jangan ke situ lagi. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Kak Yeni ada tambahan? Dikit aja sih. Ketika kamu mau move on, perbanyak gebetan baru. Perbanyak channel baru. Biar nggak fokus ke satu orang aja. Iya. Jadi perbanyak teman cowok atau cewek baru, perbanyak hobi baru, perbanyak potensi yang baru. Jadi kamu nggak fokus ke dianya aja. Jadi ketika misalnya kamu sama dia, ketika kamu sama dia cuma taunya nyanyi, jadi ketika putus kamu udah bisa nyanyi sambil main musik. Jadi nanti ketika dia lihat story kita, dia ya ampun kenapa sih dulu aku ninggalin dia itu. Harus ada peningkatan. Jangan malas-malasan, ibaratnya kamu galau, kamu nggak mau make up, nggak mau gabung sama temen. No, jangan. Lupakan yang itu. Kamu harus ada peningkatan. Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, aku lagi down banget nih, semangatin dong. Siapa yang mau semangatin? Siapa yang lagi down? Semangat. Sebenarnya daunnya gara-gara apa dulu nih gitu kan? Kita kan nggak tahu nih. Mungkin teman-teman down dalam roh dan jiwanya, mungkin gitu ya. Kalau misalnya down dalam jiwa berarti perbanyak deh teman-teman mau liburan. Misalnya walaupun sekarang lagi masa pandemi nggak bisa liburan ke apa segala macem. Ya paling nggak ngibur diri sendiri deh gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu di rumah? Kita mungkin lebih nonton film Korea, mungkin drama Korea, bisa bikin ketawa-ketawa atau pokoknya refresh diri gitulah. Kalau memang rohnya yang lagi down banget ya berarti itu maunya Tuhan kita supaya lebih dekat lagi gitu, relationshipnya sama Tuhan gimana lebih dekat lagi. Jadi downnya sebenarnya teman-teman downnya gimana dulu gitu kan? Penting bersuka cita. Oke, selanjutnya ayat Alkitab favorit kalian apa sih? Aku 1 Timotius 4 ayat 12. Wes, isinya apa ya? Udah lupa deh. Itu Alkitab Kak. Panjang banget. Gue sebenarnya banyak ya kan? Iya benar sih sebenarnya ayat Alkitab favorit kadang lihat situasi sih, misalnya lagi down apa gitu. Iya benar. Sukacita. Sebenarnya semua Alkitab bagus banget. Benar. Tapi karena teman-teman tanya apa favorit? Kalau aku 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mantap. Jadi jadilah teladan, itu aja sih. Ya. Jadi teladan. Kalau aku dari Efesus 6 ayat 10. Apa itu? Ya coba kalian buka, tapi aku hafal sih. Akhirnya betul. hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kuat kuasanya. Nah itu ya? ayat ini selalu ngingatin aku kayak waktu kalau misalnya aku lagi ngerasa down banget ya udah ingetin akhirnya hendaklah kamu kuat dalam kuat kuasanya. Yang aku selalu ingat God's power is unlimited. Itu dia. Nah kemudian menurut kalian berdua gimana caranya biar kita nggak jadi insecure? Ayo. Nggak insecure. Iya, insecure. Itu kayak merasa rendah diri gitu ya. Rendah diri gitu, gimana tuh Kak?
Kalau aku pernah baca pernah ikutin YouTube psikolog, coba kamu tulis dalam satu buku hal apa yang orang lain pernah katakan tentang kamu yang positif. Pasti ada. Misalnya mama kamu ada pernah bilang kamu cantik ya, kamu ganteng ya, anak kamu pintar ya, atau kamu dalam satu kelompok kamu pintar melawak ya, atau kamu pintar bergaul ya, kamu kok manis banget sih, atau apa. Tulis itu dalam buku, terus kamu baca ulangin lagi. Itu akan menambah percaya diri kamu loh, secara tidak langsung. Ibaratnya itu percaya sama diri kamu sendiri. Yang tahu kamu itu ya kamu, bukan orang lain gitu. Bersyukur gitu. Walaupun orang lain menganggap kamu nggak bisa apa-apa, orang tua kamu loh harus kamu ingat. Dia yang melahirkan kamu, dia yang besarkan kamu, menaruh besar harapan kalau kamu yang bisa membahagiakan mereka gitu. Jadi jangan mau patah semangat dengan omongan orang lain. Penting percaya diri dan gali potensi kamu. Yes. Jadi hampir sama sih sama kayak ini. Take your identity, cari dulu gimana sih, apa sih identitas kamu di dalam Tuhan gitu. Kamu coba lagi lihat kamu ini diciptakan Tuhan bagaimana, untuk apa, kamu itu berharga gitu. Jadi kalau ngerasa diri, merasa kamu merasa bahwa dia ini lebih cantik, lebih sukses, lebih ganteng, atau lebih punya segalanya, coba deh. So gimana sih rasanya kalau kamu ngerasa diri kamu udah merasa seperti itu, makin down kan gitu. Jadi gimana sih supaya kamu itu lebih merasa supaya nggak kayak mereka. Tapi coba bandingin sama kamu yang sebelumnya, jangan bandingin sama mereka. Misalnya sebelumnya kamu yang nggak bisa main gitar nih, sekarang udah bisa main gitar, itu kan satu potensi yang bikin kita bersyukur gitu. Jadi nggak jangan orang lain juga sih. Kayak Kak Yuni minggu lalu, Kak Yuni bilang minggu lalu, jangan insecure tapi bersyukur gitu. Ubah insecure-nya jadi bersyukur. Jadi segala sesuatu yang udah ada di dalam hidup kita itu semua berkat dari Tuhan. Yes. Coba pergi ke kaca ya kan, lihat diri kamu lagi, coba kamu bilang aku cantik, aku bisa, aku berharga, dan aku mampu. Itu. Nah, kalau makin kita makin down nanti dia segala macamnya gitu. Ya, sepertinya pertanyaan masih banyak, tapi kita satu lagi deh pertanyaannya Kak. Satu lagi ya. Ayo, mau dipilih-pilih yang mana nih? Jangan deh ini lagi. Enggak usah. Ini itu tadi udah ya kan. Ini nih. Oke, ini penting banget ya. Oke, jadi pertanyaannya yang terakhir, gimana cara kita mengatasi ketakutan atau kekhawatiran dalam diri ini? Siapa duluan nih? Semua aja. Oke. Aku pernah sharing juga ini sih. Jadi gimana sih cara kita mengatasi ketakutan atau kekhawatiran. Jadi sebagai orang beriman, kita itu tidak boleh khawatir, itu yang Tuhan ajarin di dalam Alkitab juga gitu. Kenapa? Karena semakin kita takut, maka makin kita jauh dari Tuhan gitu. Karena orang percaya itu nggak boleh takut gitu, karena kita punya Tuhan. Tips dari aku ada 3 sebenarnya. Yang pertama, trust in the Lord. Jadi pertama itu percaya. Kamu harus percaya nih sama Tuhan kamu gitu. Kita punya Tuhan. Kenapa kita harus takut atau khawatir? Sedangkan di dalam firman Tuhan aja dikatakan di dalam Matius, kalau bunga bakung yang di taman sana aja Tuhan Tuhan kasih, terus tentang pakaian apa segala macam Tuhan kasih, terus kita mau takut sama hal apa lagi gitu. Artinya kita harus percaya bahwa Tuhan akan sediakan lebih dari yang kita pikirkan gitu. Terus yang kedua, relationship with God. Jadi bangun relationship lagi antara kamu sama Tuhan. Kalau mungkin hari ini nggak sempet berdoa, coba deh sempetin, kasih waktu. Kenapa? Karena hubungan kita sama Tuhan itu penting banget. Kalau misalnya satu hari kita makan 3 kali, kenapa buat doa sama Tuhan 10-15 menit kita nggak bisa gitu. Taruhlah mungkin teman-teman malas banget nih baca Alkitab 1-2 pasal, ya udah per ayat aja gitu, 1-2 ayat silahkan. Coba dibaca, habis itu berdoa bersyukur. Kemudian yang ketiga, bertekun dalam doa. Itu selalu jadi lebih fokus lagi gimana cara kita mengucap syukur tadi kan, supaya kita sama-sama berdoa. Kenapa? Karena bayangin Tuhan udah kasih kita segalanya untuk mengucap syukur, melipat tangan dan menutup mata, katakan terima kasih sama Tuhan sebentar aja kita nggak bisa, loh gimana gitu. Jadi ketika ketiga-tiganya itu menurut saya ya, ketika tiga-tiganya teman-teman udah coba, pasti nggak ada lagi tuh hal yang namanya khawatir gitu. Lebih kayak percaya tadi, yes, Tuhan pasti kasih gitu. Tuhan pasti akan lakukan di luar dari yang saya pikirkan gitu. Kak ini gimana? Udah tadi dijelasin banyak banget sama Kak Desma. Kayak kalau sekarang sih aku dalam fase, kalau dulu ya aku terlalu kayak mengatur Tuhan sih, hanya berbagi sedikit aja. Tuhan, aku di umur segini aku mau gini, di umur segini aku mau gini, di umur segini aku mau segini. Ada satu aku pernah nonton di IG, video singkat aja sih.
coba kasih buku putih kamu ke Tuhan, biar Tuhan yang tulis skenario semua kehidupan kamu gitu. Jadi jangan atur Tuhan gitu. Di umur segini aku mau gini, di umur segini aku mau segini. Ibaratnya itu kita ya jalani aja kehidupan ini, punya pemikiran yang positif, tujuan yang baik, pasti Tuhan tuntun ke arah yang baik gitu. Karena kita harus tahu bahwa tujuan kita hidup di dunia ini seperti kata di dalam Alkitab, bukan hanya mencari kebahagiaan duniawi, tapi kalau bisa berbagi kebahagiaan dan mengajak mereka yang belum percaya untuk percaya Yesus gitu. Jadi kalau aku sendiri sekarang kayak udah terserahnya Tuhan gitu, berserah, bukan terserah ya, tapi berserah, ya. Lakukan yang positif dan tetap bersyukur, gitu aja sih. Oke. Hampir banyak banget ya pertanyaannya kayaknya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan ditegur gitu. Kita tahu di proses itu tidak mudah, tapi mau sampai kapan kalau kita nggak pernah mau diproses ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke video Desma. Semoga video ini memberkati kita semua.